Nah, tahapan-tahapannya yang perlu dilakukan untuk membangun relationship, click and connect dulu, Bapak Ibu. Pada saat sudah click and connect, baru merasa nyaman, setelah itu customer percaya. Pada saat dia merasa nyaman, relationship-nya sudah terbangun, dia baru trust. Pada saat trust, dia baru lebih mudah untuk mengambil keputusan membeli. Nah, saya jadi sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu siklus penjualan 4M, siklus pembelian 5M. Tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu juga bagaimana cara menjalin hubungan. Awali dengan click and connect. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan? Ada sesuatu yang saya akan makna menjual itu adalah tentang kemenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pada saat saya memberikan meaning, memberikan makna, menjual itu adalah tentang kemenangan. Kira-kira pada saat saya memberikan arti tersebut, perasaan saya gimana, Bapak Ibu? Kalau saya menang, saya closing sales, saya happy, saya bangga. Tetapi kalau saya tidak mendapatkan closing sales, saya tidak gembira, saya tidak happy. Karena ini bicara tentang menang dan kalah. Karena saya memberikan makna, menjual itu adalah tentang kemenangan. Lalu tindakan saya gimana? Kata-kata yang saya ucapkan gimana? Kalau makna yang diberikan seperti itu, rasa-rasanya nih Bapak Ibu, saya akan melakukan gimana caranya supaya saya jadi pemenang terus pada saat saya bertemu dengan pembeli. Karena yang dikejar menjual adalah kemenangan. Ya, Bapak Ibu bisa rasakan nih. Sekarang saya kasih contoh satu lagi. Pada saat saya memberikan meaning, menjual itu adalah tentang membantu seseorang untuk membuat keputusan membeli yang terbaik. Pada saat saya memberikan makna seperti itu, feel saya gimana? Semangat. Perasaan saya akan tulus. Perasaan saya akan nyaman karena menjual itu adalah membantu orang lain. Pada saat saya membantu, kalau misalnya yang dibantu happy, ya oke, nggak apa-apa. Kalau yang dibantu nggak happy, gimana? Ya nggak apa-apa juga. Karena menjual adalah tentang membantu seseorang. Nah, tindakan perilaku saya seperti apa? Kalau saya memberikan meaning seperti itu, tindakan saya pasti netral pada saat menjelaskan produk, pada saat cerita, itu tidak ada kemelekatan. Karena apa? Ya sharing, memberi, membantu orang lain. Nah, jadi kembali lagi Pak Hendy, pertanyaan Bapak, kalau dari pengalaman saya, bagaimana menguatkan salesperson agar dia bisa membantu kliennya, tidak hanya fokus menjual. Kata kuncinya menurut saya, makna yang diberikan oleh salesperson tersebut. Jadi ditanya maknanya apa. Pada saat mereka memberikan makna tertentu, pasti akan berkorelasi dengan kata-kata yang diucapkan dan action-nya, perilakunya. Karena hubungannya, apa yang kita pikirkan, berhubungan dengan apa yang kita rasakan, akan berhubungan dengan apa yang kita ucapkan, dan akan berhubungan dengan apa yang kita akan lakukan. Jadi yang dirubah menurut saya adalah maknanya. Maknanya seperti apa? Seperti itu ya Pak Hendri ya, jawaban saya ya. Oke. Ya, oke. Sip. Semoga ya udah terjawab ya. Lalu kemudian Cuma saya mau tanya berapa lama Pak Indra seorang sales bekerja di suatu perusahaan, kemudian ditanamkan pola berpikir seperti itu, kemudian dia bisa menangkap dan menerima dengan baik dari pengalaman Pak Indra. Pada saat bermakna buat dirinya, cepat, Pak. Nah, yang membuat sulit itu banyak orang yang memang belum memutuskan.
pada saat sudah memutuskan mengizinkan diri untuk memberikan makna, oh iya, saya menjual itu adalah membantu orang lain. Nah, keputusan untuk mengizinkan diri itu yang saya tidak bisa tahu secara pasti sih Pak Hendri. Tetapi saya meyakini pada saat sudah membuat sebuah keputusan, itu akan lebih mudah prosesnya. Tetapi pada saat belum membuat sebuah keputusan, butuh waktu memang. Jadi dan juga sudah meyakini dirinya bahwa profesi sales itu pilihan, bukan proses kecelakaan gitu Pak ya. Setuju banget Pak, itu terjadi pada diri saya. Pada saat saya pertama kali menjalani profesi saya sebagai seorang sales, karena saya melakukan profesi saya menjalankan profesi saya karena supaya tidak nganggur. Yes. Makanya saya melakukannya, ya dapat omset syukur, nggak dapat omset ya juga nggak apa-apa. Tetapi pada saat meaningnya saya sudah berubah bahwa oke, saya menjalani profesi ini adalah tentang bagaimana saya mengeluarkan potensi diri. Nah, udah berubah tuh Pak, dari makna, dari meaning seperti itu. Betul sih Pak Hendri. Oke Pak, ya. Lanjut ya. Pak Hendri. Ya. Oke, ini kalau di saya udah ada chat yang lain dari Pak Sukir. Untuk mendapatkan hubungan yang baik dan siap untuk mempresentasikan produk, dibutuhkan waktu berapa lama atau ada berapa kali pertemuan? Nah, kalau dari pengalaman saya nih Pak Sukir, thank you ya. Dari pengalaman saya, pada saat kita berjumpa dengan calon pelanggan kita, yang paling tahu itu adalah diri kita. Karena pada saat kita ketemu, kalau kita menggunakan rasa ya Pak, kita bisa merasakan gitu loh. Ada sebuah perasaan bahwa oke, ini rasanya tahan dulu deh. Ya, kan bisa dilihat Pak. Salah satu cara yang saya biasa lakukan adalah saya mengamati fisiologis, bahasa tubuh. Ya, calon customer saya seperti apa. Kalau misalnya nih Pak, saya berjumpa dengan customer, waktu saya datang, pada saat saya berbicara, customer saya melipat tangan begini, Bapak bisa lihat ya, melipat tangan gini. Dan pada saat saya berkenalan masih melipat begini Pak, saya biasanya sudah ada alarm untuk diri saya bahwa ini loh, ada sesuatu yang perlu dibangun lebih dalam. Dan pada saat kita melakukan, lain kesempatan saya sharing Pak, ada teknik di NLP itu adalah pacing ya, leading nanti tiba-tiba tidak terasa Pak, orang yang kita ajak bicara bisa bahasa tubuhnya lebih terbuka. Nah, saya biasanya memperhatikan body language-nya Pak, fisiologisnya. Dari situ saya bisa melihat, oh kalau dia duduknya juga masih seperti ini, kita sudah punya Pak feel-nya. Oh, ini rasa-rasanya beda nih. Kalau dia sudah kita menjelaskan, dia duduknya mulai narik kursi. Nah, dari pengalaman-pengalaman seperti itu Pak, saya melihat itunya. Jadi pada saat di lapangan itu, makanya saya membangun kebiasaan. Pada saat saya berjumpa dengan pelanggan Pak, saya sudah puluhan tahun saya lakukan, saya tidak pernah hidupkan HP saya. Bahkan handphone saya tidak pernah getarkan. Kenapa? Karena saya tidak mau terganggu. Karena saya betul-betul mau mengamati proses perubahan fisiologisnya seperti apa. Karena pada saat saya tidak memperhatikan, saya sibuk dengan handphone saya bisa kehilangan momen, Pak. Saya bisa kehilangan sekian detik perubahan-perubahannya. Jadi saya banyak melihat seorang salesperson itu dengan kesibukannya menunjukkan, mendemonstrasikan kesibukannya di depan pelanggan. Dan apa reaksi pelanggan? Pelanggan tidak nyaman. Bapak coba rasakan, pada saat saya mempresentasikan sebuah produk saya, setelah saya presentasi beberapa waktu, saya bunyi handphone saya. Saya mengatakan, Pak, sorry ya Pak, saya angkat handphone saya dulu, ini penting nih Pak. Oke, makasih Pak. Saya balas. Terus ngomong, saya matikan lagi. Terus saya teruskan lagi, saya jelaskan lagi.
tiba-tiba handphone saya berbunyi lagi. Begitu handphone saya berbunyi lagi, saya minta maaf lagi. Pak, aduh Pak, sorry banget, ini yang kedua kali nih Pak. Maaf ya Pak. Iya, dimaafin sih Bapak Ibu, tapi dia udah kesel. Jawab lagi. Setelah kedua kali, setelah jawab, saya mau presentasi, saya tanya, Pak, tadi sampai di mana Pak saya presentasinya? Itu banyak, seperti itu saya perhatikan. Tadi saya presentasinya sampai di mana ya Pak? Coba Bapak Ibu rasakan. Kalau misalnya Anda bertemu dengan salesperson yang seperti itu, kira-kira relationship-nya, membangun hubungannya bisa deep nggak? Bisa dalam nggak Bapak Ibu? Dari hal-hal kecil aja. Kita belum bicara teknik-teknik yang canggih-canggih, yang dasar aja. Jadi saya selalu matikan handphone, saya selalu menghadirkan diri saya untuk fokus. Be present. Saya hadirkan diri saya betul-betul, saya fokus, memperhatikan fisiologisnya, perubahannya, kata-kata yang diucapkan. Jadi saya punya feeling, saya bisa merasakan. Seperti itu, Pak. Terjawab ya? Terjawab ya Pak Oh, Supir? banyak nih pertanyaannya nih. Banyak. Oke, terima kasih Pak Indra Yes. jawabannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lalu kemudian dari Pak Derajat, Coach Indra, banyak salesperson yang menjual fitur bukan menjual benefit. Gimana cara menjual benefit tapi tidak terkesan obral janji, tapi membuat orang tertarik dan butuh? Dari pengalaman saya, thank you Pak Derajat, dari pengalaman saya, yang perlu dibangun sebenarnya relationship itu, Pak. Membangun rapport-nya, membangun hubungannya dulu. Karena antara fitur dan benefit itu kan sebenarnya teknis aja. Tapi yang paling penting adalah kembali lagi sih sebenarnya pada saat seseorang sudah merasa nyaman, kita menjelaskan benefit akan lebih baik. Gitu loh, Pak. Tetapi kuncinya kembali lagi sih menurut saya di membangun hubungannya sih, Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya smooth, supaya halus? Nah, smooth dan halus itu bisa terjadi, Pak, pada saat relationship-nya yang terbangun sudah deep. Ya kan? Pada saat dia sudah merasa nyaman, pada saat customer sudah merasa nyaman, kan pada saat kondisi rileks, gelombang otak kita turun, tuh, Pak. Pada saat gelombang otak turun, biasanya filter, reticular activating system kita, ya logiknya itu kan sudah mulai terbuka. Pada saat mulai terbuka itu baru bisa masuk ide-idenya. Pada saat logiknya masih bekerja, dia masih betul-betul logik, dia betul-betul logis. Ya memang Pak perlu effort lebihnya. Waktu sih Pak untuk berlatih. Tapi saya meyakini kembali lagi relationship yang dibangun sih Pak Derajat dari pengalaman saya seperti itu. Untuk jelaskan teknis sama fitur dan benefit itu sebenarnya hanya teknis aja menurut saya. Oke. Gitu ya Pak Derajat. Semoga Mbak Dian yang mana lagi Mbak Dian? Oke, kita ya Pak Derajat. Pak Oke. Teguh. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Berarti kalau gitu berarti kita harus membuat ambience-nya atau suasananya supaya ketika gelombang tersebut kita bisa masuk ya Pak ya. Benar Pak. Dengan kita buat dia rileks, kita dengan menceritakan produk itu dengan storytelling, pada saat dia sudah merasa nyaman, itu membuat dia gelombang otaknya akan turun. Pada saat turun itu logiknya juga akan semakin tidak bekerja, Pak. Yang saya biasa lakukan, saya membangun hubungannya seperti itu. Kuncinya saya selalu clue-nya, saya tunggu dia nyaman, baru saya melangkah. Kalau saya merasa dia tidak nyaman, customer saya belum nyaman, saya biasanya belum mau melangkah. Nah, bagaimana bisa tahu customer calon pelanggan kita itu nyaman? Kita perlu memperhatikan. Kita perlu memperhatikan step-step langkahnya. Dari awal ketemu, sikapnya seperti apa? Fisiologisnya seperti apa? Setelah berjalan 5 menit seperti apa? Nah, itu kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak full attention, kita akan kehilangan momen. Apalagi banyak salesperson yang dia berbicara dengan pelanggannya, tetapi pikirannya di rumah, atau pikirannya ke pelanggan berikutnya tuh. Yang di depan mata nggak diurus benar-benar, tapi dia udah mikirin pelanggan berikutnya. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang nyaman gitu loh. Dan itu akan terasa karena bekerjanya di subconscious mind menurut saya. Di pikiran bawah sadar.
subconscious mind itu akan terasa gitu loh. Dan dia akan punya feeling, dia akan merasakan seperti itu. Yes, Pak Derajat, thank you Pak untuk jempolnya. Lalu dari Pak Teguh nih, ada tipe pembeli saat menghadapi sales yang ingin menjalin hubungan, dimaknai hanya basa-basi. Tipe pembeli yang tidak suka berlama-lama ngobrol dengan sales, mohon penjelasannya Coach, terima kasih. Oh ya, ini gimana caranya ya? Iya, pasti sih Pak Teguh. Dari pengalaman saya juga pasti akan berjumpa dengan calon-calon customer, pelanggan-pelanggan yang seperti itu. Tetapi nggak apa-apa. Di taman. Kalau membaca sesuatu kalimatnya berantakan, ya kata-katanya berantakan, itu akan membuat perasaan juga tidak terlalu nyaman. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu tadi berarti saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu, yang membuat tidak simpel itu adalah diri kita. Nah, saya akan masuk berikutnya nih. Hal yang saya ingin sharingkan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bicara membangun relationship, kalau kita membangun hubungan, sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah aspek mental. Kalau aspek teknis penting nggak? Yang tadi saya jelaskan, kemampuan untuk bangun report, pengetahuan bagaimana melakukan pacing, leading, matching, and mirroring, penting. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, saya sangat meyakini aspek mental jauh lebih penting daripada aspek teknis. Karena seberapa besar kita mencintai diri kita akan mempengaruhi orang lain mencintai kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sendiri tidak terlalu mencintai diri kita, bagaimana orang lain bisa juga mencintai diri kita, Bapak Ibu? Saya mengalami hal ini karena begini, kalau misalnya nih dari pengalaman saya, kalau seseorang yang tidak memiliki sesuatu bisa nggak memberi, Bapak Ibu? Kalau dia tidak memiliki perasaan ya berharga, bisa nggak dia berikan hal itu kepada orang lain? Karena dia nggak ada. Makanya kalau kita bicara bagaimana membangun relationship, saya ingin membahas dari sisi aspek mental. Citra diri, bagaimana diri kita memandang diri kita, bagaimana diri kita menilai diri kita, itu menurut saya hal yang penting. Kebutuhan dasar emosional, saya baca di sebuah buku itu dikatakan ada 3. Yang pertama, perlu merasa dicintai, merasa dihargai, perlu merasa aman, perlu memiliki kontrol terhadap diri, itu Bapak Ibu. Ada 3 poin itu. Nah, kalau diri kita sendiri tidak merasa dicintai, tidak merasa memiliki aman, kira-kira bisa nggak kita memberikan rasa aman kepada customer kita? Bisa nggak menghargai customer kita? Bisa nggak memberi kontrol kepada pelanggan kita? Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi diperlukan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Membangun citra diri yang positif, baru kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Kalau kita citra dirinya tidak positif, itu mudah sekali untuk tersinggung, mudah sekali untuk marah. Dari pengalaman saya melihat banyak yang dia dapat tertentu dari marah sekali, dia tersinggung sekali, Bapak Ibu. Tetapi saya mengamati responnya sebenarnya dari pelanggannya sama, tetapi ada orang-orang yang dia biasa aja tuh
Nggak ada masalah, mereka nggak ada masalah. Respon dari pelanggannya sama loh, tapi si A ini langsung marah, langsung kesel. Tapi ada orang yang satu saya lihat ya biasa aja. Nah, dari situ saya melihat citra diri itu penting, Bapak Ibu. Pada saat kita ingin membangun relationship dengan pelanggan kita perlu menghargai diri kita dulu. Kita masuk ke dalam diri kita. Kita benahi apa yang ada di dalam diri kita dulu. Karena pada saat kita membenahi dari dalam diri kita, itu yang baru bisa kita keluarkan. Makanya berapa banyak Bapak Ibu sudah diberikan training untuk memberikan senyum. Tetapi karena dia tidak pernah merasakan senyum, dia tidak mendapatkan itu, bagaimana dia bisa memberikan? Kan simpel, senyum aja. Tapi kok sulit ya orang tersenyum dengan orang lain. Dan senyum itu kan diberikan secara free, secara gratis, Bapak Ibu. Tetapi banyak orang yang sulit banget gitu. Pada saat training diberikan, informasinya nggak berikan. Tetapi pada saat berjumpa sulit sekali untuk senyum. Nah itu terjadi pada diri saya, Bapak Ibu. Pada saat awal saya menjalani profesi saya, jadi kita untuk membangun relationship pandang, nah itu dia lagi muda. Lebih mudah kita mencintai diri kita, maka akan semakin itu. Closing itu lebih mudah jadi. Tapi pada saat semakin netral, semakin pasrah, closing penjualan itu semakin mendekat, Bapak Ibu yang saya rasakan. Jadi pengertian pasrah itu bukan tidak melakukan apa-apa. Pasrah itu mengeluarkan potensi terbaik untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kita tidak melekat terhadap pasrah. Itu pasrah. Tetapi banyak orang yang memberikan makna pasrah itu, ya sudah saya pasrah aja deh. Padahal belum itu. Saya banyak terjadi, Bapak Ibu, saya lakukan sudah yang terbaik, tapi tidak closing di sini. Di awal, saya kenapa ya? Saya mempertanyakan. Saya menuntut apa yang saya sudah lakukan, harus saya panen. Tapi semakin saya belajar, semakin saya belajarnya, oke, pelan-pelan. Bisa aja nggak di sini, bisa aja di tempat lain. Dan itu benar. Banyak sekali saya melakukan sesuatu yang saya lakukan sedemikian rupa, tetapi tidak closing, tapi tiba-tiba lagi duduk, diam-diam, di telepon, dikasih order. Seperti itu. Ya, dapat poinnya Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu ya. Jadi, membangun relationship ini, membangun relationship sangat penting Bapak Ibu. Saya lagi Bapak Ibu, saya pernah, pada saat saya berpartner dengan Raymond, saya ada satu pelanggan, sangat kaya, ya, rumahnya di satu daerah, saya nggak perlu sebutkan deh daerahnya. Itu waktu saya berjumpa pertama kali Bapak Ibu, saya diperkenalkan dengan beli barang dari saya dan saya juga nggak kenal orang itu. Ya, kadang nggak pikir sih Bapak Ibu ada aja orang yang datang gitu ya. Ya dari satu ke satu kenal. Tapi kita juga bingung gitu, ini dikenalin dari mana? Itu banyak sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga pernah begitu. Kenalan satu, akhirnya kontak kita. Nah, saya menjual produk yang saya jual itu, yang saya berpartneran dengan Raymond, saya diperkenalkan, ya, direferensi. Saya datang. Dan di referensinya itu, barangnya itu sudah suruh kirim. Karena dia memang uang itu banyak banget gitu loh. Jadi dia langsung suruh saya udah kirim aja. Belum saya jelaskan, belum apa-apa, udah suruh kirim aja. Dan pada saat saya kirim, Bapak Ibu, saya mau menjelaskan. Karena sebagai penjual, masa sih nggak menjelaskan sama sekali? Kan perasaan gimana ya, Bapak Ibu ya? Tapi begitu saya mau menjelaskan, dia mengatakan pada saya apa? Udah taruh aja di sana. Buku manualnya kan ada. Nanti saya baca. Kalau saya perlu, saya telepon kamu. Udah taruh aja. Nah, kalau seperti itu gimana Bapak Ibu? Ya saya tetap membangun hubungan, membangun relationship. Saya tidak memaksa untuk mencoba menjelaskan. Terus, Pak, masa sih Bapak nggak perlu dijelasin, nanti Bapak nggak tahu loh. Nggak perlu, orang udah disuruh taruh kok. Nah, saya pulang. Ya, tapi beberapa waktu saya sudah duga, dia pasti telepon saya, karena nggak bisa baca buku manual aja Bapak Ibu. Perlu ada penjelasan bagaimana mengoperasikan mesin itu. Nah, pada saat dia telepon saya jalin hubungan lagi. Saya bilang kalau saya perlu, Bapak perlu saya datang lagi, nggak apa-apa Pak. Ya udah, kamu datang lagi deh. Saya datang lagi. Nah, itu kadang-kadang kita perlu mau capek sih Bapak Ibu kalau membangun hubungan itu. Kalau kita hanya berpikir ekonomis, kadang-kadang hubungan itu nggak dalam. Sudah tidak jualan produk itu, tapi produk itu butuh filter. Karena ini mesin yang berhubungan dengan air. Pada saat pelanggan ini telepon saya, mau ganti filter, sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sudah tidak jual produk itu lagi. Yang saya lakukan, oke Pak, saya kirim. Setelah saya cari barangnya, saya packing, saya kirim pakai Tiki. Nanti dia transfer ke saya. Jadi sampai sekarang dia nggak tahu saya sudah tidak produk itu. Setiap kali dia mau ganti filter, dia masih hubungin saya. Dan dia masih berpikir saya
jualan produk itu. It's okay. Nah, ini relationship Bapak Ibu. Dan dari satu, saya banyak sekali direferensi teman-temannya, saya ada kali jual lebih dari 5. Yang saya nggak perlu menjelaskan, karena direferensi aja, dia punya otoritas. Begitu dia cerita ke temannya produk bagus, temannya juga butuh, udah aja dikirim. Nah, kadang-kadang kita bisa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, makanya saya meyakini the power of relationship selling itu kita berpikirnya jangka panjang. Kalau kita hanya berpikir transaksional, pelanggan itu tahap awal, dia beli. Terjadi transaksi. Tapi kalau nggak terjalin hubungan, relationship, Bapak Ibu, ya hubungannya hanya transaksi aja. Seperti itu. Dan kita nggak bisa berulang-ulang. Kan yang menarik, kita melakukan kerja satu kali, tapi bisa berulang-ulang closing. Kenapa bisa berulang-ulang closing? Karena mendapatkan referensi. Kalau istilah yang sekarang marketing 4.0 itu advocate, Bapak Ibu. Referensi. Nah, itu yang menarik menurut saya. Kerjanya satu kali, tapi berulang-ulang bisa closing. Kenapa bisa berulang-ulang closing? Karena dapat referensi. Seperti itu. Nah, orang bisa mereferensi, customer kita bisa mereferensi kita kalau dia trust, kalau dia percaya, bagaimana dia yakin bisa merekomendasi diri kita kepada temannya kalau dia tidak trust. Seperti itu kan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Ya. Oke, Mbak Dian. Pertanyaan lagi ya, materi udah beres. Materi udah beres ya. Udah beres, tinggal tanya jawab ya. Oke, kita akan ngomongin soal pertanyaan berarti ya. Oke, Ya. pertanyaan dari, bentar ya sambil ceki-ceki. Nah, mulai dari sini saja. Bentar ya. Dari Bu Linda. Oh, Bu Linda atau Pak Eri ya? Pak Eri udah tadi. Udah tadi ya? Oke, berarti dari Bu Linda. Kita penjual bagaimana nasabah yang tadinya nggak paham akan manfaat menjadi paham akan manfaat. Maka nasabah akan lebih ikhlas dalam jangka panjang saat kelanjutan pembayaran. Ikhlas. Misalnya di asuransi dan menjadi berkah buat semua. Oh, ini statement ya, bukan pertanyaan ya? Yes, sepertinya. Oke, thank you Bu Linda. Terima kasih. Oke, lalu kemudian. Oke, dari Pak Hendri, repotnya harus lebih ditingkatkan supaya dia tidak menutup diri. Ini juga komentar ya. Setuju banget, Pak. Setuju banget. Itu menurut saya seninya sebagai seorang salesperson itu. Dari tangan yang tertutup begini jadi terbuka. Dari yang duduknya begini jadi maju. Nah, itu menarik tuh. Proses-proses itu yang saya nikmati, Bapak Ibu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak M. Syahrial. Sempat bertanya di atas, yang ini. Bagaimana cara membangun kembali relationship yang rusak gegara nasabah merasa dikecewakan? Bukan oleh kita sebagai penjual, tapi oleh kebijakan-kebijakan perusahaan. Oke. Bagaimana cara membangun kembali relationship yang rusak karena nasabah merasa dikecewakan, bukan oleh kita sebagai penjual, tapi oleh kebijakan-kebijakan perusahaan. Jadi, kebijakan perusahaannya ini seperti apa yang saya ingin tahu, Pak? Kan kadang-kala kebijakan perusahaan, dari sisi perusahaan itu baik adanya, tetapi customer karena mungkin keinginannya tidak terakomodir, dia bisa memberi makna bahwa kebijakannya tidak fair. Tetapi dari pengalaman saya, banyak juga kebijaksanaan company itu sebenarnya ya begitu. Ketika customer tidak terakomodir, dia mengatakan kebijaksanaan perusahaan. Saya juga sering, Pak, waktu yang lalu, waktu saya bekerja sebagai profesional, itu temponya 60 hari, udah 60 hari ditagih, dia tidak happy, dan dia mengatakan tidak fair. Padahal ya menurut saya kebijaksanaannya, rule aturan mainnya memang seperti itu. Term of payment-nya memang 60 hari, gitu loh. Misalnya terjadi seperti itu, yang paling penting adalah tetap kita membangun hubungan. Ya akui, Pak, kalau saya caranya saya akui. Oke? Jadi berempati, akui. Ya, oke. Tetapi nggak perlu diperpanjang, Pak. Karena perlu dilihat-lihat tuh kebijaksanaannya yang benar apa enggak. Kalau yang benar, ya kan? Tapi kita berempati lah, oke.
Saya paham Pak, saya juga ikut merasakan apa yang Bapak rasakan dengan kebijaksanaan ini. Nah, pada saat kita ikut berempati, sebenarnya itu sudah mengurangi rasa kecewanya sih sebenarnya. Tetapi biasanya Pak, biasanya customer itu juga akan menilai kebijaksanaan perusahaan itu berbeda loh dengan diri kita loh, secara personal. Dari pengalaman saya sih seperti itu. Oke? Oke, sudah ya. Itu ya, Pak Dian. Mas Ariel ya. Oke, Pak Henry bertanya mindset apa yang bisa diberikan pada sales retail dan sales proyek? Apakah ada perbedaan dari pengalaman Pak Indra? Thank you. Pak Hendri, kalau dari pengalaman saya sama sih Pak. Sales retail maupun sales project sama. Meaning yang diberikan terhadap profesi penjualan, terhadap aktivitas menjual itu apa. Dan kalau lebih dalam Pak, kita akan bicara itu sebenarnya identitinya. Saya mengidentifikasi diri saya sebagai seorang sales itu apa. Nah, pemaknaannya menurut saya sama, Pak. Sales retail maupun sales project sama. Pada saat saya memberikan makna, menjual itu adalah membantu orang lain. Mau di aplikasi retail maupun dipikirkan, apa yang terjadi di dalam ini. Menurut saya, Pak, ya, perlu bayar dulu deh. Ya kalau enggak lah Pak, perusahaannya bayar dulu lah. Kalau gagal bayar diberes dulu. Kalau soal bayar itu kan tinggal negosiasikan, direschedule, dijadwalkan ulang, bayarnya kapan tetap Pak. Ya kalau orang diutang nggak bayar ya merasa pasti Pak, nyambung terus. Saran saya bayar dulu aja Pak. Oke, Bang, benar Anda yang ingin bertanya, saya nggak tahu Bapak Ibu, just in case Anda sudah bertanya tapi kemudian tidak terjawab, boleh Bapak Ibu Anda boleh unmute, kemudian Anda sampaikan pertanyaan Bapak gitu ya, karena saya takutnya saya terskip karena chatnya hilang gitu. Apakah ada yang pengen bertanya lagi yang lain? Jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu, karena kita ingin membangun relasi dengan Bapak Ibu melalui foto sama. Okay. Jadi ini penting. Nah, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Yes. Berarti kalau Bapak Ibu ingin closing itu kan di sini. Closing itu kan di ujung. Bangun relationship. Untuk membangunnya caranya bagaimana? Yang tadi saya jelaskan, click and connect dulu deh yang paling gampang, yang paling simpel. Ya, pada saat pertama kali berjumpa, berikan kesan yang nyaman buat calon pelanggan kita. Setelah dia klik, setelah dia nyaman, pintu terbuka. Pada saat pintu terbuka, kita bisa masuk. Ingat baik-baik Bapak Ibu, closing itu penting. Tapi closing itu bukan sebuah peristiwa. Closing itu rentetan peristiwa. Closing itu adalah serentetan peristiwa. Pada saat awal telepon untuk janji ketemu, itu kita sudah mulai membangunkan. Kita sudah mulai respect. Pada saat ketemu, kita bangun click and connect-nya. Pertanyaannya menjawab dengan sepenuhnya seperti itu. Pada saat kita ketemu, satu dalam proses kerja, kita bisa melakukan closing berulang-ulang. Itu yang saya sukai, Bapak. Oke, Bapak Ibu, begitu ya materi dari ya. Ada pertanyaan lagi? Okay. Dari Pak Daniel ya. Yes. Closing itu predicted enggak? Kalau menurut saya, closing itu predicted. Karena prinsip saya, closing itu pada saat saya mulai melakukan proses aktivitas selling, saya sudah punya keyakinan bahwa itu closing akan terjadi. Kalau tidak terjadi, kalau memang di tempat itu, saya meyakini akan terjadi. Makanya kalau Pak Daniel tanya saya, predicted nggak? Predicted, Pak. Pada saat saya mulai melakukan konten, saya membuat keputusan terbaik. Jadi pada saat saya sudah melakukan tugas saya, memberikan yang terbaik dari diri saya sudah merasa closing, Pak. Sangat-sangat predicted. Kalau menurut saya, seperti itu. Panennya nggak di sini, bisa di tempat lain. Kadangkala kita memaksa harus panen di sini. Nggak mesti bisa panennya di sini. Karena kita sudah lakukan proses di sini. Nggak terjadi saat bisa ya, nggak audit bisa lagi. Bisa ya, bisa nggak realita, tapi kalau NLP predicted. Oke, Pak Henry. Believe sih, Pak. Thank you. Okay. Ya, thank you Pak Daniel. Thank you rekan-rekan semua. Mbak Dian. Ya. Thank you, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak Indra ada yang mau diomongkan tadi kayaknya belum selesai. Sudah, Pak? Enggak, cukup sih. Oh, cukup ya. Semoga dari materi ini rekan-rekan yang memang sebenarnya siapapun ya berkecimpung di bidang apapun itu seorang salesperson sih.
pada saat kita membuat laporan keuangan, menyajikan kepada direktur kita, sebenarnya kan juga kita meyakinkan, lagi meyakinkan laporan kita. Jadi membangun hubungan, relationship itu apapun profesi kita, itu sudah standar deh harus kita lakukan sih, perlu kita lakukan. Oke, sip. Ya, bagian. Oke, Bapak Ibu, thank you so much. Sudah jam 21.31, lebih 1 menit. Tapi Bapak Ibu, please stay. Kita masih akan foto bersama. Tapi sembari itu, Bapak Ibu, di chat saya sudah men-sharingkan. Minta tolong Bapak Ibu berikan feedback untuk kita melalui, Anda cuma tinggal klik link-nya ada di sana. App Slido, Bapak Ibu, Anda tinggal klik aja, itu pasti udah langsung tertuju ke satu website. Anda tinggal mengisi aja kesan dan saran Anda, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami pun juga mau berbagi informasi sembari Anda mengisi ya. Kami tunggu isinya 1 menit saja. Dan Bapak Ibu nggak usah panjang-panjang juga ya. Sambil mungkin Coach Indra boleh nanti ini ada pertanyaan jangan sampai nanggung gitu ya dari Pak Henry. Oh iya. Pak Henry ya ini ya? Oh itu udah Pak Henry. Ini aja dari Mbak Desi ya? Ya dari Bu Desi, sorry. Coach Indra tadi Coach bilang pelanggan dari tempat kerja dan produk lama Bapak. Oh, produk yang saya distribusikan itu adalah produk direct selling. Jadi saya bukan bekerja di sebuah perusahaan, tapi saya mendistribusikan sebuah produk yang didistribusikan dengan direct selling. Ya. Oke, sip. Jadi saya tidak mengatakan kepada dia karena memang dia ya taunya saya yang distribusikan, nggak apa-apa sih Bu seperti itu, produknya direct selling kok. Jadi saya bukan bekerja di sebuah perusahaan, terus saya tidak di perusahaan itu, dia minta filter itu terus saya adakan, enggak, karena produk itu memang produk direct selling, itu produk import seperti itu. Oke, baik, sip. Baik Bapak Ibu, jadi intinya tergantung konteks ya. Oh, Pak Derajat, buku jadi dibagi ya, Mbak Dian tuh. Buku jadi dibagi, tapi nggak tahu saya mau ngasih ke Pak Derajat atau bukan gitu. Oke, baik. Nanti akan diinformasikan ya. Nah, baik. Jadi Pak Derajat jadi. Sip. Oke, bentar Bapak Ibu sembari saya nanti akan men-sharingkan videonya, lalu Bapak Ibu di minggu ini kita ngomongin soal communication mastery. Actually setiap minggu kita selalu materinya berbeda-beda by online. Lalu kemudian besok Jumat Bapak Ibu di siang hari jam 2 sampai jam 5 ada dari Anthony Dio Martin akan sharing tentang rahasia teknik persuasi penting dalam komunikasi, jualan dan presentasi. Beliau nanti akan ngomongin soal beberapa faktor persuasi yang Anda butuhkan gitu Bapak Ibu. Oh, kalau Anda tertarik, Anda pengen tahu informasi lebih lanjut, silakan Anda tinggal masuk ke Anthony Dio Martin Instagram Bapak Ibu, atau kalau enggak Bapak Ibu Instagram dari HR Excellency. Nah, ini nih yang saya pengen sharingkan. Di minggu berikutnya, minggu depan Bapak Ibu, kan ini sama nih programnya Senin, Rabu, Jumat, tapi beda, yang ini siang, kalau COC itu biasanya malam gitu ya. Nah, di 6 Juli, kita akan ngobrol-ngobrol tentang using NLP for interpersonal, rahasia NLP untuk membangun networking. Kalau Bapak Ibu tadi sempat mendengarkan cerita dari Pak Indra, bagaimana unconsciousness dan sebagainya Bapak Ibu, ini kan ngomongin bisa hipnoterapi, bisa pun juga masuk ke NLP. Makanya tadi sempat ada tulisan NLP ya Bapak Ibu. Ini pun akan dibahas di hari Senin Bapak Ibu. Anda boleh ngikutin materinya. Ini akan dibawakan oleh Pak Max Sandy, Master Trainer dari HR Excellency. Nah, kemudian di 8 Juli, hari Rabu, akan ngobrolin soal building relationship well using MBTI. Bagaimana caranya menggunakan MBTI, salah satu tools terbaik juga yang ada Bapak Ibu kalau kita ngomongin soal personal. Lalu kemudian di hari Jumat, Power Influence, besarkan pengaruhmu dengan ilmu DISC. So kita di minggu depan mencoba untuk men-sharingkan 3 tools yang bisa Bapak Ibu gunakan berkaitan dengan interpersonal, which is bicara soal selling, kita pun juga pasti butuh gimana caranya meningkatkan interpersonal kita. Sama halnya seperti yang sudah di-sharingkan Pak Indra. Oke, sip. Sepertinya juga semua sudah pada masuk, Bapak Ibu. Yang mendapatkan buku cuma 3 ya, Bapak Ibu ya. So, yang bisa mendapatkan buku tersebut, Pak Indra, cus Pak Indra.
Karena saya gimana Pak Indra? Dia aja yang pilih. Oh, saya yang milih ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, Bapak Ibu, sambil saya memilih, mari kita foto bersama. Minta tolong kesediaan Bapak Ibu semua membuka videonya. Mari, silakan Bapak Ibu, Anda buka fotonya, video Anda. Mari, siap-siap Bu. Oke, satu ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, biasanya saya mendapatkan 3 buku dari Pak Indra, saya pilih. Itu berdasarkan relationship aja. Bapak Ibu saya milih yang akan mendapatkan pertama, betul Pak. Tapi karena beliau sendiri berinisiatif mengirim soal buku kemarin, itu Bapak Ibu yang mendapatkan juga, kan? Saya pertama dari derajat, lalu kemudian yang kedua, yang ini. Nah, itu adalah orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan. Siapakah orang yang pertama kali mengajukan? Saya nggak mau Bapak Ibu, tapi sebenarnya saya lupa siapa. Oke, so Bapak Ibu, yang kedua ini bukan pertanyaan sih sebenarnya, tapi saya melihat inisiatifnya waktu ngechat di awal Bapak Ibu. Yang kedua ini, Bapak Ibu tidak sekali kemudian, tapi memang spontan berdasarkan yang pertama chat. Itu sudah berkaitan pertanyaan itu karena kelewatan M1 dan kemudian dan kedua adalah ini yang sekarang langsung di bawah saya menyebutkan kata saya sekarang Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, yang akan mendapatkan buku ketiga. So sekarang Bapak Ibu Indonesia untuk Pak Suri partai bawah boleh di private chat atau enggak Pak Mario Gunawan atau dia Pak Mario mungkin maksudnya baik saya nambahkan misalnya kemudian chat ke beliau gitu. Boleh langsung aja Luna kasih ke saya ya Bapak Ibu ya. Pak Mario baik chat private aja Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu untuk saya terima kasih kepada saya benar Dewi, Pak Syahrial, Bu Suprihatin, dan semua saya nggak sebutin. Iya, makasih Bu Walia, lalu kemudian ada apa lagi nih? Banyak putih. Pak. Yes. Kok di rumah pakai masker Pak Sul? Pakai masker di rumah. Pak Sul. Hai Pak. Pokoknya harus selalu prepare ya Pak Sul ya. Oke. Jadi Pak Derajat, iya itu saya duluan. masa sih? Iya dilihat dong. Lihat. Mana? Ya saya yang nomor 3 gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak ada salahnya kalau dikirim juga nggak apa. Boleh Jadi ya. keempat loh. Jadi keempat nggak apa-apa Bu. Oke. Judulnya ada yang Terima kasih Bu. Pak Syarial. Iya. Gini, sama dengan sandang ketiga saya Ibu ya. Anda mendapatkan bonus dari saya. Pak Syarial boleh dong kasih Pak Syarial. Boleh ya. Jadi kesalahan saya jadi Anda mendapatkan juga ekstra. Pak Mario tenang, Pak Mario temennya. Boleh dong kontaknya Pak. Nomor kontak ya. Di mana sih ya? Boleh. Oke. Thank you so much Pak Henry, makasih loh. Stay terus. terus dan terus. Biar semangat buat Pak Derajat itu dikasih buku, jadi nanti Jumat dia semangat. Ah iya betul. Itu ini ya. Iya, Henry. Iya. Oke. Sudah Pak Syarial, saya udah terima. Thank you so much. Oke, kalau begitu saya leave dulu ya. Sampai ketemu hari ini. Oke. Ya. Terima kasih. Makasih.